Kabar ini, kabar terkabar. Sehat ya Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Ustadz, kemarin itu Ustadz diantar oleh Ustadz Saiful menemui Joko Widodo. Itu gimana ceritanya? Ya. Kan kita sebelumnya tanggal 23 September di Pondok Pesantren Saifullah mau bareng-bareng saya gitu. Gimana kok ujuk-ujuk gitu? Begini, saya itu ujuk-ujuk lalu memang Allah ujuk-ujuk ingin melaksanakan karena ada perintah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Iya. Berilah nasihat karena nasihat itu berbaik bagaimana. Saya merasa harus memberi nasihat. Nggak usah ditunda-tunda sekarang maupun ada waktu. Jadi ada kemauan kuat loh. Waktu itu saya ngajak Saiful. Pertama kali sore nggak bisa, lalu Senin. Dan gitu. sampai rumahnya sana. Alhamdulillah ya, tadinya memang banyak tamu di sana, orang-orang banyak tamu. Tapi kemudian setelah salah satu dari ajudan penjaganya itu sudah kenal saya karena dia pernah di Gerugi. Oh, ini Ustadz ya, saya mau ketemu Pak Jokowi, bisa enggak? Baik, saya usahakan, dan tujuan saya nasihati saja. Akhirnya diusahakan oleh dia. Betul, Pak Jokowi sedang keluar, tapi ditelepon, setelah ditelepon jawabnya ya boleh, tapi nanti jam 1. Jadi waktu itu kita jam 10. Akhirnya jam 1 saya datang lagi ke sana. Alhamdulillah langsung diterima, diperbolehkan masuk, sampai akhirnya Pak Jokowi sudah datang, terus kita boleh masuk. Sampai saya ketemu 2 orang saja. Saya pertama kali saya sendiri yang boleh masuk. Kawan saya si Saiful sama ada Ustadz Ngeruki, saya ajak satu juga, tapi belum boleh masuk. Setelah saya di dalam, saya minta supaya Ustadz yang dari Ngeruki itu boleh masuk, ini boleh masuk 2 orang. Nah, lalu saya di sana menyampaikan nasihat. Itu loh. Jadi saya bilang, Pak Jokowi, saya ini sebagai Ustadz wajib menyampaikan nasihat seperti perintahnya Allah kepada rakyat, kepada umat Islam, kepada orang kafir, kepada pemimpin, wajib dinasihat. Saya ingin datang menasihati Pak Jokowi. Oh ya, boleh bagaimana? Lalu saya nasihati. Begini Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dituduh macam-macam di luar. Kalau memang tuduhan itu palsu, tidak benar, Pak Jokowi harus sabar menghadapi itu. Nanti Allah akan menolong. Tapi kalau memang tuduhan itu benar, lebih Pak Jokowi mengakui nanti bertobat. Itu lebih baik. Pak Jokowi mengakui saja. Ya, saya menyesal, saya berbuat gini, saya bertobat. Itu. Nah, saya nasihatkan begitu. Nanti karena Pak Jokowi, Allah menciptakan manusia seperti firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan cinta manusia, tujuannya supaya hidupnya hanya untuk ibadah kepadaku. Tak terangkan nama dia. Ibadah ini maksudnya mengabdi, bentuknya adalah menyembah dengan aturan dari Allah, lalu mengatur kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara hanya dengan hukum Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi kita di dunia ini wajib mengatur kehidupan dan negara kita dengan hukum Islam. Itulah Pak. Saya minta Pak Jokowi dalam hal ini nanti bisa membantu kita juga setelah Pak Jokowi menyadari kesalahannya sudah, kalau memang salah, begitu. Begitu. Tadi saya minta diterima dengan kelas gitu. Lalu saya minta tolong Pak, kalau minta Pak Jokowi bisa menghubungi Presiden, saya bisa bertemu langsung karena saya sudah menasihati tapi lewat surat. Kalau ini bisa ketemu lebih baik. Ya nanti saya usahakan. Kalau bisa nanti kita bertemu 3 orang, saya, Presiden, Pak Jokowi. Saya kira rakyat biasa, tidak apa-apa seperti 3 orang gitu. Ini penting nasihat ini Pak Jokowi supaya kita itu mengatur kehidupan ini dengan benar, jangan sampai salah. Itulah kesimpulannya yang saya nasihatkan. Kurang lebih 20 menit lah. 20 menit saya diberi waktu 1/4 jam. Tapi Pak Jokowi bilang, tidak apa-apa, 1 jam pun boleh di dalam. Nah itu Pak
dia bilang Ustadz, sebenarnya bukan Ustadz yang kesini, saya yang harus datang ke pesantren gitu. Dia bilang gitu. Ya sudah lah, yang penting saya minta Pak Jokowi apa yang saya nasihat itu Pak Jokowi melaksanakan. Mudah-mudahan Allah menolong ya gitu saja. Tapi terserah Allah yang akan merubah hati. Bukan saya yang nasihat saja. Itu saja sudah. Lalu saya keluar, wartawan penuh sekali. Sebentar, mohon maaf, sebentar. Sebelum cerita di luar, waktu Ustadz Abu menasihati Pak Jokowi, khususnya pada bagian kalau tuduhan-tuduhan di luar tidak benar, Pak Jokowi harus sabar. Tapi kalau benar, baiknya Pak Jokowi ngaku saja dan bertobat. Itu bagaimana respon Jokowi gimana waktu itu? Ya mendengar ya saja. Allah yang akan. Sama sekali nggak bilang apa-apa. Sama sekali nggak bilang apa-apa. Ya. Pak Jokowi nggak ngomong apa-apa sama sekali. Ya enggak. Ya semoga ya sih mudah-mudahan sana begitu saja. Oh gitu. Jadi Pak Jokowi memang enggak ada jawaban apa. Tapi nasihat saya ini Pak Jokowi supaya jangan sampai kita keliru. Nanti hidup yang benar itu di akhirat, bukan di dunia. Senang yang benar itu di akhirat, sedih yang benar itu di akhirat, bukan di dunia. Maka jangan sampai dunia kita ini merugikan akhirat, begitu. Nah, jadi maka kalau perlu Pak Jokowi boleh harus belajar Islam yang benar. Kalau perlu keadaban pengajian keluarga, enggak apa-apa. Supaya ngerti Islam yang benar, begitu. Iya. Tapi sama sekali Pak Jokowi nggak komentar apa Pak Ustadz? Cuma diam mendengarkan saja? Kita itu saja Wajahnya gimana? Kayaknya sumringah, apa sedih, apa marah, apa bagaimana wajahnya? Ya Allah, enggak, biasa saja. Biasa saja ya? Biasa saja, malah itu tadi. Ya ini sebenarnya saya yang harus ke pesantren, bukan Ustadz yang kesini katanya begitu. Ya apa-apa lah, yang penting saya minta diterima dengan ikhlas ini. Nasihat saya ini tujuannya hanya saya mencari ridhonya Allah seperti itu. Ya kurang lebih begitulah. Di dalam disuguhi makan minum nggak Ustadz Abu? Enggak. Saya pertama kali masuk nunggu di ruang tunggu ada, itu disuguhi air, lalu yang menyuguhi mari Pak silakan diminum. Kebetulan hari Senin saya puasa. Puasa juga. Jadi waktu ketemu Pak Jokowi di dalam itu tempat pertemuan di dalam rumahnya itu dan disuguhi apa-apa. Karena sudah tahu Ustadz Abu puasa ya. Puasa mungkin. Jadi setelah ngobrol-ngobrol gitu, kalau lihat videonya, kayaknya Jokowi sangat hormat pada Ustadz Abu, datang seperti cium tangannya Ustadz Abu, segala macam. Gimana tuh waktu itu? Ya mau cium tangan juga kok. Ya Allah, yang sebenarnya Allah. Wujudnya macam itu, tapi sebenarnya Allah yang tahu lah. Pasti. Oke, sekarang waktu Ustadz Abu keluar, kita kan hanya itu. Ya betul. Waktu Ustadz Abu keluar tadi, wartawan sudah banyak tanya-tanya apa teman-teman wartawan? Banyak sekali wartawannya, banyak. Begitu. Waktu saya keluar mau pulang, Pak Jokowi pun ikut keluar. Keluar begitu. Karena itu gambarnya. Kalau saya lihat di TV atau di mana, di HP aja itu. Jadi sepertinya saya terangkan sama wartawan. Gitu. Wartawan tanya apa wartawannya? Ya itu tadi tujuannya Ustaz apa saja. Saya hanya menerangkan karena kewajiban saya sebagai seorang ulama atau ustaz harus memberi nasihat kepada umat, kepada pemimpin kalau begitu. Ada kalau sampai lihat di TV, di HP ada itu. Saya nonton. Keterangan saya bisa di itu. Ustadz Abu, tadi kan Ustadz Abu cerita bahwa kepada Jokowi juga disarankan untuk belajar Islam yang baik. Kalau perlu ada pengajian keluarga gitu ya. Seandainya saya anjurkan adakan pengajian keluarga. Gitu. Seandainya karena saya bilang memang Nabi bersabda thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim, tapi terutama ilmu yang hubungannya dengan aturan hidup dan agama itu nomor satu dulu. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi bersedia mengundang Ustadz Abu untuk memberikan pengajian di rumah,
secara rutin, apakah Ustadz Abu berkenan? Boleh, itu justru malah kewajiban yang harus kita tanamkan. Bahkan nanti saya akan mencari siapa ustadz yang lebih baik dari saya untuk memberikan pengajian itu. Penting itu. Kalau seandainya dia memang mau gitu ya kan. Nah gitulah. Tapi kan kalau kita lihat perjuangan Ustadz Abu, perjuangan Ustadz Abu selama ini kan berusaha berjuang untuk menegakkan syariat Islam secara kafah di negeri ini. Iya, saya juga bilang sama dia, mudah-mudahan jaga Pak Jokowi nanti bisa membantu menegakkan Islam ini, saya bilang begitu. Saya juga bilang, saya juga sudah menasihati Presiden masalah ini. Oke. Ya? Jadi bagus Ustadz Abu, Masya Allah. Matur nuwun sangat informasinya Ustadz Abu. Mudah-mudahan jadi amal saleh di hadapan Allah, nggih. Amin. Matur nuwun sangat informasinya Ustadz Abu. Mudah-mudahan jadi amal saleh di hadapan Allah, nggih. Amin. Matur nuwun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dia bisa bertobat, mudah-mudahan. Amin. Sedikit lagi, maaf. Sedikit lagi. Itu disebut-sebut Ustadz Abu juga ngomong soal hasil korupsi yang dikembalikan ke negara pripun moten. Ada bicara gitu. Saya bilang gitu. Kalau seandainya Pak Jokowi betul-betul pernah korupsi, nggak usah malu. Ya saya pernah korupsi, sekarang saya kembalikan semua, meskipun sekarang Pak Jokowi kalau menjadi miskin. Dia bilang, ya dulu saya juga miskin lah ya. Bagus. Jadi Ustadz Abu sampaikan itu semua ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau seandainya Pak Jokowi itu betul-betul pernah korupsi, nggak usah menyampaikan terus terang dan dikembalikan semua supaya selamat di akhirat. Allah Akbar. Ya kan ini nasihat. Mantap, luar biasa. Itu belum ada sebelumnya tuh orang bicara seperti itu kepada Jokowi, Ustaz. Belum ada tuh. Tapi ya pertama kali kalau memang tuduhan itu tidak benar ya Pak Jokowi sabar saja menghadapi tuduhan itu. Tapi kalau memang benar, memang Pak Jokowi itu pernah kata, jangan takut, akui ya betul saya bertobat sekarang menyesal begitu. Itu kan nasihat. Gitu. Ustadz Abu singgung-singgung soal ijazah nggak Ustadz? Apa? Singgung-singgung soal ijazahnya Jokowi nggak? Apanya? Ijazah sekolahnya. Oh enggak menyebut ya? Itu. Saya lupa ya. Saya rencana mau menyebut itu juga. Kalau masalah ijazah itu berpalsu, ngakui saja saya mau bilang gitu. Karena yang paling itu orang yang jahat mau taubat itu yang paling disukai oleh Allah. Gitu. Akbar. Cuman kadang Allah lupa ya, nggak nyampaikan ya. Apa adanya saya terangkan. Ya. Oke, gitu. matur nuwun Ustaz. Monggo. Siap-siap